Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik kedua, ya, untuk mata kuliah pengantar industri agro. Ya. Hari ini kita akan membahas topik ruang lingkup industri agro. Jadi kalau kita lihat, ya, eh, alur dari kegiatan pertanian ini ada kegiatan prapanen atau kegiatan budidaya, ya kita sebut kegiatan budidaya, kegiatan panen, ya, kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Itu adalah alur kegiatan pertanian. Kemudian eh, mana yang menjadi kegiatan dari industri agro, yaitu hanya dua, ya, yaitu kegiatan pasca panen dan kegiatan pengolahan hasil pertanian. Nah, itulah eh, yang masuk di dalam kegiatan industri agro. Ya, jadi kan kita bahas apa itu kegiatan pasca panen. Ya, kegiatan pasca panen ini meliputi pengemasan, ya, pengeringan, pembekuan, pendinginan. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan pasca panen. Jadi disesuaikan dengan komoditasnya. Ya. Kemudian kegiatan pengolahan atau kegiatan proses. Ya. Jadi ini adalah proses pengubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau produk jadi, di mana produk harus memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, ya, sesuai dengan yang kita bahas di topik 1, ya, bahwa pengolahan atau kegiatan industri itu harus memiliki nilai tambah, kemudian melibatkan teknologi dalam pengolahannya, kemudian produk yang dihasilkan harus memiliki standar tertentu. Nah, itu proses pengolahan. Kemudian hasil atau komoditas pertanian yang menjadi bahan baku dari industri agro ini ada 5, ya, 5 sub, ya, komoditas pertanian. Kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah hasil dari tanaman pangan dan hortikulturan, kemudian hasil tanaman perkebunan, yang ketiga hasil hutan, ya, yang keempat hasil perikanan, dan yang kelima adalah hasil peternakan. Jadi semua hasil atau komoditas dari 5 subsektor ini adalah menjadi inputan dari industri agro. Nah, kemudian apa itu industri agro? Nah, sebenarnya juga sudah dibahas bahwa industri yang mengolah hasil atau komoditas pertanian, ya, yang mana hasil atau komoditas pertanian itu dari 5 subsektor yang disebutkan tadi, ya. Contoh dari komoditas eh, tanaman pangan dan hortikultura ini misalnya dari serealia atau biji-bijian, kemudian umbi-umbian, pati, buah, sayur, ya, tanaman rempah. Ini masuk kelompok komoditas dari tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian perkebunan, itu contohnya adalah tebu, kopi, ya, teh, karet, kelapa sawit, kelapa, ya, kakao, nah, masih banyak lagi. Kemudian hasil hutan, ya. Nah, ini contohnya adalah yang terkenal adalah rotan. Kemudian damar, ya. Kemudian ada orang yang menyebutkan gambir, itu masuk hasil hutan. Kemudian perikanan, contohnya adalah ikan, ya. Kemudian hasil samping ikan dan laut, hasil laut segar, ya. Kemudian peternakan, di sini pengolahan daging segar. Kemudian susu, nah, hasil samping pengolahan daging seperti kulit dan hasil sampingnya, ya. Itu adalah contoh-contoh komoditas hasil pertanian. Kemudian industri agro itu kita kelompokkan, ya, menjadi beberapa sektor, ya. Jadi yang pertama industri pengolahan pangan dan hasil sampingnya,
Yang kedua industri pati dan gula. Ya, ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok ya, industri agro. Yang ketiga adalah industri minyak, lemak, dan oleokimia. Yang keempat industri bahan pewangi, penyedap, dan bahan tambahan pangan. Yang kelima industri fermentasi atau bioindustri. Yang keenam industri pulp dan kertas. Yang ketujuh industri getah, resin, gam, dan hasil hutan lainnya. Kita akan bahas satu persatu ya, contoh dari kelompok industri agro ini. Yang pertama adalah industri pangan dan hasil sampingnya, secara singkat saja ya. Saya berikan contoh di sini adalah produk-produk olahan daging ya. Daging asap, bakso, sosis ya, burger dan lain-lain. Produk-produk susu ya, seperti keju, yogurt, mentega ya. Kemudian susu bubuk, pasteurisasi dan lain-lain. Kemudian produk-produk minuman dan buah masuk dalam kelompok ini. Ya, jus, buah, pickle, ya, buah kaleng dan seterusnya. Kemudian produk-produk pangan kaleng, curing dan beku. Di sini ya ada sayuran kaleng, santan kaleng, semua yang dalam kaleng ya, dan beku ya, daging beku ya, produk olahan susu beku dan seterusnya. Kemudian di dalam kelompok ini juga produk olahan biji-bijian atau serealia, ya, kacang-kacangan ya. Kemudian produk roti ya dan seterusnya. Produk kembang gula ya, candy masuk dalam kelompok ini, dan kemudian produk pangan lainnya hasil samping produk pangan. Contoh di sini adalah produk olahan hasil laut ya. Kemudian hasil sampingnya juga. Nah, produk-produk fermentasi hasil pertanian. Nah, masuk kelompok ini. Masuk kelompok kedua ya, industri pati dan gula. Jadi ini sudah jelas kelompoknya. Jadi industri yang berbahan baku pati atau pengolahan pati dan gula ini masuk kelompok ini. Contoh adalah industri gula ya. Baik gula tebu maupun yang berbahan baku nira atau kelapa, nipah dan seterusnya, ini masuk kelompok ini ya. Kemudian gula juga bisa dihasilkan dari bahan baku pati dengan proses hidrolisis. Jadi ini masuk juga kelompok di sini ya. Kemudian industri berbahan baku pati atau di sini pengolahan pati, berbagai jenis industri seperti pati modifikasi ya, dextrin, mocap ya. Nah, kemudian gula cair ini juga diproduksi dari pati ya, glukosa, fruktosa, maltosa ya. Kemudian termasuk di dalamnya biodegradable plastik ya. Industri pangan, kertas, farmasi dan seterusnya. Intinya berbahan baku dari dua kelompok ini, pati dan gula. Oke. Kemudian industri kelompok ketiga yaitu industri minyak, lemak dan oleokimia. Di sini adalah yang contoh paling banyak di kita adalah kelapa sawit dan turunannya, ya, minyak kelapa sawit dan turunannya. Jadi kalau kita lihat kelapa sawit ini bisa diolah menjadi berbagai macam produk, ya, dari minyak goreng, ya, kemudian asam oleat, ya, kemudian asam stearat, ya, kemudian sampai sabun, ya, produk turunannya. Oke, sabun itu diproduksi dari bahan baku minyak atau lemak. Kemudian industri yang keempat, ini industri bahan pewangi, penyedap, dan bahan pangan. Yang masuk ke dalam kelompok ini adalah parfum. Ya, parfum ini biasanya dihasilkan dari minyak asiri. Ya, jadi minyak asiri ini tidak masuk ke dalam industri kelompok minyak, tetapi ini masuk bahan pewangi, walaupun namanya minyak asiri. Kemudian bahan penyedap atau flavor, ya, ini juga masuk ke dalam sini. Ini juga biasanya diekstraksi dari tanaman-tanaman asiri, kelompok asiri. Kemudian juga ya sebagian besar adalah tanaman rempah dan minyak asiri. Kemudian industri yang kelima, ini adalah industri farmasi atau bioindustri, ya. Jadi di sini industri fermentasi atau bioindustri ini adalah memanfaatkan mikroorganisme, ya,
dalam melakukan proses pengolahannya. Ya, jadi industri yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pengolahannya ini kita sebut sebagai kelompok industri fermentasi atau bioindustri. Contoh dalam kelompok ini adalah industri ya yang menghasilkan, contohnya adalah asam amino, asam-asam organik, vitamin, antibiotik, enzim, ya. Kemudian gula cair fruktosa, di mana prosesnya ini menggunakan mikroorganisme. Ini adalah masuk kelompok bioindustri, ya, melalui konversi hidrolisis enzimatik. Kemudian seperti keju, ya, yogurt itu juga masuk kelompok ini. Kemudian industri pulp dan kertas, ya. Jadi contoh industri yang masuk kelompok ini adalah sudah jelas industri kertas, ya, atau industri pulp. Pulp itu adalah bahan baku kertas, ya. Nah, jadi contohnya adalah kertas cetak, kertas kemasan, kertas tisu, kemudian papan partikel dan lain-lainnya. Kemudian yang masuk kelompok industri ketujuh, yaitu industri karet, resin, dan gam. Di sini adalah yang terkenal adalah karet, pengolahan karet. Ya, di sini bisa diolah. Ya, karet itu bisa diolah menjadi ban, sarung tangan, sepatu, ya, pakaian, dan lain-lainnya. Ya, yang banyak diolah adalah karet. Kemudian selain karet itu ada resin dari tanaman pinus, ya. Nah, ini adalah kelompok industri yang ketujuh. Jadi kalau kita lihat juga ini jenis dan produk industri agro, kita kelompokkan juga, ada orang yang mengelompokkan ke dalam industri pangan apa saja kelompok industri pangan, ya. Jadi industri pangan ini juga merupakan bagian dari industri agro, ya. Industri pengolahan ikan, susu, ya, minyak nabati, pengolahan buah sayuran, ya, dan banyak lainnya. Ini adalah produk-produk di sebelah kanan adalah jenis produk yang dihasilkannya. Kemudian kelompok industri bahan penyegar, ya. Ini ada kakao, kopi, teh, ini masuk kelompok bahan penyegar, ya. Produknya banyak, ya. Coklat, minuman kopi, ya. Kemudian industri pakan, ini adalah untuk pakan ternak maupun pakan ikan. Kemudian industri oleokimia dan kimurgi, ini adalah masuk kelompok industri minyak sawit dan minyak nabati lainnya, ya. Produknya oleokimia dan biodiesel. Kemudian industri pengolahan hasil hutan, di sini ada pengolahan kayu, ya, kayu lapis, rotan, furniture, kertas, pengolahan karet, ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana prospek pengembangan industri agro, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi industri agro, ya, merupakan industri andalan di Indonesia karena apa? Bahan baku, ya, sumber daya alam kita cukup potensial, cukup mendukung untuk suplai industri agro, sehingga industri agro ini menjadi andalan di Indonesia. Jadi menurut peraturan Presiden yang nomor 2 tahun 2018 tentang kebijakan industri nasional, ya, bahwa industri agro merupakan salah satu industri andalan masa depan, ya. Di dalamnya dibagi, ya, ada 12 klaster industri agro, ya, yang berbasis komoditas pertanian, ya. Dalamnya ada kakao, kelapa, ya, ada 12 komoditas andalan Indonesia, ya. Kemudian mengapa kira-kira industri agro itu penting atau menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi saat ini maupun saat mendatang? Jadi bahwa industri pengolahan ini mampu mentransformasikan keunggulan komparatif. Jadi ini memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia, ya. Kemudian memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar, ya. Kemudian memiliki keterkaitan yang besar baik hulu maupun hilir, ya, karena memang bahan bakunya melimpah, ya, bisa kita